Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deandara dengan NIM B1B1211111. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gambaran umum kegiatan riset pada mata kuliah metode riset manajemen sumber daya manusia. Dalam presentasi ini ada beberapa pembahasan yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu kegiatan penulisan riset, yang kedua tujuan penulisan laporan riset, yang ketiga hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan riset, yang keempat halayak sasaran laporan hasil riset. Masuk di latar belakang, kegiatan riset yang baik dapat dirusak oleh sebuah laporan akhir atau penyajian yang kurang representatif. Bagaimanapun juga, hasil penulisan laporan riset itu menggambarkan isi laporan yang pada akhirnya akan berpengaruh oleh kualitas laporan tersebut. Masuk di materi pertama yaitu kegiatan penulisan riset. Kegiatan observasi atau pengamatan perlu dilakukan sebelum mengadakan kegiatan praktik lapangan. Observasi tidak hanya melihat objek tetapi berhubungan dengan semua bentuk penerimaan seperti melihat, dengar, dan rasa manusia atas keadaan, situasi atau fenomena yang terjadi di lingkungannya. Apabila fenomena tersebut nyata, disusun menjadi laporan tertulis. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penulisan riset. Yang pertama, tujuan dari laporan riset adalah menuntaskan masalah riset yang paling penting. Yang kedua, tema dari setiap laporan riset adalah kesimpulan umum yang paling penting dari riset tersebut. Yang ketiga, jangan mulai menulis sebelum kurang lebih pasti mengenai apa yang akan disampaikan. Yang keempat, kesimpulan hanya selalu valid atau memiliki makna pada suatu kondisi tertentu. Membaca atau konsumen dari laporan tersebut harus diinformasikan mengenai kondisi tersebut. Yang kelima, jangan mengemukakan kesimpulan dalam bentuk rekomendasi. Yang keenam, setiap produk ilmu pengetahuan dapat dituangkan ke dalam bahasa yang sederhana atau bahasa yang dapat mudah dimengerti bagi kebanyakan orang. Yang terakhir atau yang ketujuh, pada saat laporan akhir ditulis, ide-ide bagi riset baru biasanya muncul. Ide-ide tersebut harus dicatat. Selanjutnya masuk di pembahasan kedua yaitu tujuan penulisan laporan riset. Tujuan dari penulisan ilmiah sebagai publikasi, artinya bagaimanapun hebatnya hasil riset, observasi maupun praktik lapangan tidak akan melengkapi tanpa menghasilkan publikasi ilmiah. Masuk di pembahasan ketiga yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan riset. Kunci dari penulisan laporan riset adalah kemurnian atau kejelasan, sebab keberhasilan suatu kegiatan ilmiah, percobaan maupun praktik lapangan adalah melalui proses alam pikiran yang jelas atau clear dalam merumuskan masalah, metodologi pembahasan, dan perumusan kesimpulan. Nah, masuk di halayak sasaran. Halayak sasaran ini terbagi menjadi tiga yaitu masyarakat akademis, penyanda dana riset, dan masyarakat umum. Yang dimana masyarakat akademis itu jika seseorang mahasiswa sedang menyelesaikan riset atau skripsi untuk mencapai gelar sarjana, magister, atau doktor, halayak yang menjadi sasaran pertama dari laporan riset tersebut adalah komisi pembimbingnya. Demikian pula jika mahasiswa program S2 sedang menyelesaikan laporan risetnya atau tesis untuk mencapai gelar magisternya, halayak yang menjadi sasaran utama dari laporan riset tersebut adalah pembimbingnya. Masuk yang kedua yaitu penyanda dana riset. Jika seorang bekerja dalam suatu lembaga riset, universitas, atau perusahaan, kemudian diharapkan untuk menyusun laporan hasil riset yang dibiayai oleh suatu penyandang dana,
maka penyandang dana tersebut menjadi khalayak sasaran dari laporan riset. Selanjutnya, masyarakat umum. Kelompok yang dapat juga menjadi khalayak sasaran laporan riset adalah masyarakat umum. Masyarakat umum juga bisa membutuhkan laporan ini. Selain untuk meningkatkan pengetahuan mereka, seringkali juga membutuhkan laporan riset yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.